Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elda Evi Pramadani, NRP 10511810000020 dari kelas Sistem Kontrol Terdistribusi B. Di sini saya akan mereview materi tentang Distributed Control System. Nah, pertama kita bahas DCS Setting Parameter atau parameter pengaturan DCS. DCS VNet. VNet adalah bus sistem kontrol waktu nyata yang menghubungkan stasiun FCS dan HIS. Kabel komunikasi kontrol yang menghubungkan antara FCS, HIS, BCV, dan CGW. Standar dari VNet adalah dual redundant VNet IP, sebuah kabel berbasis IP yang real-time untuk proses otomasi dan sudah menggunakan sistem komunikasi 1 GB per sekon. Berikut merupakan setting action mode. Yang A itu reserve, always off. B, com speed, off 1 GB per second. Default, on 100 MB per second. Yang C, auto negotiation, off auto default, on force. Yang D, reserve, always off. Komunikasi DCS. Data terdiri dari elemen fisik, bisa cahaya, suara, gambar, tegangan listrik, dan lain-lain. Untuk yang sebuah arah memiliki telah dikaitkan. Kemudian ini merupakan bentuk data komunikasi. Data bisa menjadi ditularkan di analog format, continue perkembangan dari nilai. Ini merupakan grafiknya, atau di digital format, terputus perkembangan dari nilai. Contoh. Selanjutnya adalah jenis transmisi data komunikasi. Saluran komunikasi dapat diklasifikasikan sebagai salah satu dari 3 jenis. Yang pertama, simplex. Sebuah mekanisme simplex hanya dapat mentransfer data masuk tunggal arah. Ini dianalogikan dengan siaran radio atau televisi. Yang kedua ada half duplex. Mekanisme setengah duplex melibatkan media transmisi bersama. Media bersama dapat digunakan untuk komunikasi di setiap arah, tapi komunikasi tidak dapat dilanjutkan secara bersamaan. Yang ketiga ada duplex penuh. Duplex penuh memungkinkan transmisi masuk dua arah yang serentak. Komunikasi dasar. Kunci DCS adalah komunikasi yang digunakan antara pengontrol yang digunakan untuk mentransfer informasi di antara mereka. Itu ada bentuk dasar komunikasi. Yang pertama, komunikasi paralel. Bit dalam byte ditransmisikan secara bersamaan, digunakan untuk jarak pendek karena tiap saluran cenderung menyebabkan gangguan pada saluran boring tetangga. Kualitas sinyal memburuk dengan cepat. Selanjutnya ada komunikasi serial. Link biasanya membutuhkan 3 kabel, kirim, terima, dan bumi. Bit dalam byte ditransmisikan satu demi satu. Transmisi paralel. Transmisi paralel memungkinkan transfer beberapa bit data secara bersama secara terpisah media. Ini digunakan dengan media kabel. Sinyal pada semua kabel disinkronkan sehingga sedikit perjalanan di setiap kabel pada saat yang sama. Angka tersebut menghilangkan 2 detail penting. Yang pertama, antarmuka paralel.
biasanya berisi kabel lain yang memungkinkan pengiriman dan penerima untuk berkoordinasi. Yang kedua, untuk mempermudah pemasangan dan pemecahan masalah, kabel ditempatkan dalam satu kabel fisik. Mode transmisi paralel memiliki dua keuntungan utama. Yang pertama, kecepatan tinggi, bisa kirim n bit pada saat bersamaan. Yang kedua, bisa menyamai kecepatan dari perangkat keras yang mendasarinya. Kemudian, transmisi serial. Serial transmisi mengirimkan satu bit pada satu waktu. Paling sistem komunikasi menggunakan model serial karena jaringan serial dapat diperpanjang jarak jauh dengan biaya yang lebih rendah. Hanya menggunakan satu kabel fisik berarti tidak pernah ada masalah pengaturan waktu yang disebabkan oleh satu kabel yang sedikit lebih panjang dari yang lain. Pengirim dan penerima harus berisi perangkat keras yang mengubah data dari bentuk paralel yang digunakan di perangkat menjadi bentuk serial yang digunakan pada kabel. Urutan transmisi bit dan byte. Dalam mode serial, saat mengirim bit mana yang harus dikirim melalui media terlebih dahulu? Nah, pertimbangan bilangan bulat, sebaiknya seorang pengirim mengirimkan bit paling signifikan, MSB, yang pertama, bit signifikan list, LSB dulu. Terminologi, Little Endian, menggambarkan sistem yang mengirimkan LSB pertama. Big Endian, menjelaskan sistem yang mengirim MSB terlebih dahulu. Tetapi pengiriman dan penerima harus setuju. Selain itu, urutan pengiriman byte harus ditentukan. Data di komputer dibagi menjadi beberapa byte, dan setiap byte selanjutnya dibagi menjadi bit. Biasanya 8 bit per byte. Jadi, dimungkinkan untuk memilih ukuran byte dan ukuran bit secara independen. Misalnya, Ethernet menerapkan bahwa data kiriman byte big endian dan bit little endian. Waktu transmisi serial. Mekanisme transmisi serial dapat dibagi menjadi 3 kategori besar atau tergantung pada bagaimana transmisi dari jarak dalam waktu. Ada asinkron, penularan dapat terjadi kapan saja, sinkronis, transmisi terjadi terus-menerus, dan isokronus, transmisi terjadi secara berkala. Transmisi asinkron. Asinkron transmisi memungkinkan media fisik menjadi ideal untuk jumlah waktu yang berubah-ubah antara dua transmisi. Ini sangat cocok untuk aplikasi yang menghasilkan data pada interval waktu acak. Sebagai contoh, pengguna yang mengetik di keyboard, pengguna yang mengetik hyperlink. Kerugian asinkronus. Saat media tidak aktif, penerima tidak dapat mengetahui berapa lama media akan tetap diam sebelum lebih banyak data datang. Teknologi asinkron biasanya mengharuskan pengirim mengirimkan beberapa bit tambahan sebelum setiap item data untuk memberitahu penerima bahwa transfer data sedang dimulai. Bit ekstra atau pembukaan atau bit awal memungkinkan penerima untuk melakukan sinkronisasi dengan sinyal yang masuk. Contoh transmisi karakter asinkron RS-232. Sebelum USB, RS-232C adalah cara yang paling diterima secara luas untuk mentransfer karakter melintasi kabel tembaga antara komputer dan perangkat seperti modem, keyboard, atau terminal. RS-232 mendefinisikan komunikasi serial asinkronus. RS-232 menentukan sambungan fisik serta detail kelistrikan. Ditentukan oleh EIA, tegangan
plus 15 atau min 15 volt, kabel dibatasi hingga 50 kaki. Standar EIA terbaru adalah RS422 atau standar ITU adalah V24. Ini menentukan transfer karakter biasanya 7 bit. Nah, contoh penggunaan koneksi ke keyboard atau mouse melalui port serial di PC. Untuk RS232 hingga kerja secara asinkron, pengirim dan penerima harus setuju, jumlah bit per karakter, durasi setiap bit, penerima tidak tahu kapan karakter akan tiba, semoga menunggu selamanya, untuk memastikan pengiriman pertukaran yang berarti, mulailah sedikit sebelum setiap karakter, satu-satu lebih bit berhenti setelah setiap karakter. Kecepatan baut, pembingkaian, dan kesalahan. Durasi bit di RS232 ditentukan oleh baud rate. Definisi baud rate, perangkat keras transmisi adalah jumlah perubahan sinyal per detik yang perangkat keras menghasilkan. Contoh tingkat baud umum 9,6 kilobaud, 14,4 kilobaud, dan 28,8 kilobaud. Untuk RS232, ini adalah skema yang sangat sederhana. Baud rate sama persis dengan jumlah bit per detik. Contoh 28,8 kilobaud sama dengan 28,8 kilobits per detik. Durasi bit sama dengan 1 per baud rate. Untuk membuat RS232 lebih umum, pabrikan merancang setiap perangkat keras untuk beroperasi pada berbagai baud rate. Pengirim dan penerima harus menyetujui baud rate. Penerima mengambil sampel sinyal untuk memverifikasi persetujuan. Ketidaksepakatan menyebabkan sebuah kesalahan pembingkaian. Selanjutnya ada transmisi isokronus. Transmisi isokronus dirancang untuk memberikan aliran bit yang stabil untuk aplikasi multimedia. Jaringan isokronus dirancang untuk menerima dan mengirim data dengan kecepatan tetap. Ini ideal ketika mengirimkan data seperti itu dengan kecepatan tetap sangat penting. Antarmuka jaringan diatur untuk mengirim atau menerima dengan tepat R bit per detik. Contoh, mekanisme isokronus yang dirancang untuk mentransfer suara beroperasi pada kecepatan 64.000 bps. Pengirim harus menghasilkan audio digital secara terus-menerus. Penerima harus dapat menerima dan memutar aliran 64.000 bit per sekon. Industri komunikasi jaringan, untuk alasan dari biaya dan daya tahan, paling komunikasi menggunakan jaringan half duplex asinkronus serial digital penularan. Communication requirement, level 3 company, information system, level 2 workshop, production management supervision, level 1 machines, control system, level 0 sensor dan aktuator, komponen. Strategi jaringan sektor industri Schneider. Inti jaringan, Ethernet TCP atau IP dan Modbus. Level 2 dan 3, informasi dan kontrol sistem antar PLC untuk menjadi diperpanjang untuk field bus tingkat 1. Can open, sebuah perangkat internal dan panel bis, misal otomasi pulau. ASI,
Untuk itu, koneksi dari sensor atau aktuator level 0, Modbus RS485, ketika Ethernet tidak sustain, tidak cocok, harga, topologi, dan lain-lain. Legacy Network ada FEPIO, Modbus Plus, Unitelway, Seriplex. Konektivitas jaringan, sebuah pragmatis, pendekatan kapan itu pasar memakai DeviceNet, Profibus, dan Interbus, dan lain-lain. Demikian review materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.